Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak sekalian. Perkenalkan, nama Bapak Ahmad Panak Sanusi. Bapak mengajar PAI dan Budi Pekerti di kelas 8 yang kalian sedang ikuti ini. Anak sekalian, sebelum kita mulai KBM ini, mari sama-sama kita awali dengan berdoa. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari pagi hari ini akan bermanfaat untuk pribadi kita dan bermanfaat untuk orang lain. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Haziniya Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak sekalian, kita berjumpa di pertemuan pertama dalam KBM online atau daring. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang beriman kepada kitab-kitab Allah, yaitu bab pertama. Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Demikian juga orang tua kita semoga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam musibah, bala, terutama dari virus COVID-19 yang sedang masih berkembang. Anak sekalian, walaupun dalam keadaan pandemik ya, kita tetap belajar, tetap kita konsisten belajar, tidak meninggalkan kewajiban kita sebagai manusia, sebagai orang muslim untuk terus belajar walaupun dalam keadaan pandemik. Baik anak sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Sebelum kita pahami tentang apa itu iman kepada kitab-kitab Allah, tentu kita harus pahami apa itu iman. Saya yakin kalian sudah belajar di SD ya, di kelas 7 tentang apa itu makna iman. Saya hanya mengulang saja untuk menguatkan ingatan kalian agar tersep di otak kalian lebih hebat lagi. Baik, iman itu secara bahasa artinya adalah percaya. Sedangkan iman secara istilah atau syariat Islam adalah tasdiqum bil qalbi wa qaulun bil lisan wa af'al bil arkan. Yani iman itu adalah dibenarkan dalam hati, diucapkan oleh lisan, dan diamalkan dalam perbuatan sehari-hari. Itulah iman yang sebenarnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah, kepada Allah dan kepada Rasulnya. Lalu apa sebenarnya makna iman kepada kitab-kitab Allah sekalian? Ya. Beriman kepada kitab-kitab Allah adalah yakin, percaya ya, dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan beberapa kitab kepada para rasulnya atau kepada utusannya ya, yang berfungsi sebagai penuntun kepada umat manusia dalam menjalankan kehidupan di dunia ini. Jadi sebagai pedoman hidup atau way of life di dalam kehidupan dunia ini. Inilah makna beriman kepada kitab-kitab Allah. Lalu apa hukumnya beriman kepada kitab-kitab Allah? Beriman kepada kitab Allah adalah hukumnya wajib. Kenapa? Karena iman kepada kitab Allah termasuk rukun iman yang ketiga kalau nggak salah
ya. Pertama, iman kepada Allah, kedua iman kepada para malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada Rasul, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada qada dan qadar Allah. Itu rukun iman. Lalu apa dalilnya? Perintah kita ini wajib beriman kepada kitab Allah. Secara gamblang sekalian, ya, Allah jelaskan dalam surat An-Nisa ayat 136. Ya, ini saya bacakan, ya. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Ya. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa yang ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Nah, jadi orang yang tidak beriman, tidak percaya dengan kitab-kitab Allah, maka dia termasuk orang yang tersesat, kesesatan yang sangat jauh. Anak sekalian, selanjutnya, ya, ada berapa sih sesungguhnya kitab yang Allah turunkan ke dalam muka bumi ini? Ya. Semuanya yang kita pelajari, kita dapati dari berbagai macam kitab, dari Al-Quran, ya, dari kitab-kitab hadis tafsir, semua yang Allah turunkan hanya 4 kitab. Kitab yang pertama, yang tertua, ya, tentunya adalah kitab Taurat. Ini kitab yang pertama kali Allah turunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, ya. Untuk siapa? Ditunjukkan untuk umat Nabi Musa, yaitu Bani Israel ketika itu. Yang kedua, kitab yang kedua adalah kitab Jabur. Ini kitab diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Ini pun sama, ditujukan untuk pedoman hidup Nabi Daud alaihissalam dan umatnya, itu Bani Israel. Yang ketiga adalah kitab Injil. Ya. Kitab Injil ini adalah kitab ketiga yang Allah turunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Ya. Yang oleh umat Kristiani adalah Isa ini sebagai Tuhan. Ya. Si Yesus. Dan dia adalah seorang Nabi dan Rasul. Kitab Injil ini pun ditunjukkan untuk pedoman hidup umat Nabi Isa alaihissalam dengan umatnya Bani Israel. Dan yang terakhir, yang keempat, adalah kitab yang Allah turunkan adalah kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran adalah kitab penyempurna dari Taurat, Jabur, Injil. Dan Allah turunkan kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad SAW. Untuk siapa? Sebagai pedoman hidup untuk kita semua yang hidup di zaman sekarang ini. Untuk seluruh umat manusia yang hidup pada zaman sekarang ini. Ya, ini adalah 4 kitab yang wajib kita imani. Anak sekalian, selanjutnya, ya, bagaimana cara kita mengimani kitab Al-Quran? Ya, jadi agar Al-Quran ini, kitab ini bisa kita jadikan pedoman hidup. Yang pertama, ya, kita wajib yakin, percaya, ya, bahwa keempat kitab Taurat, Injil, Jabur, dan Al-Quran itu diturunkan oleh Allah, bukan dari para nabi dan rasul, dan juga bukan para malaikat. Karena 4 kitab ini adalah semuanya karya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbentuk wahyu, bukan lagi perkataan, ucapan para nabi, tapi dari Allah langsung Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Yang kedua, cara beriman pada kitab. Meyakini bahwa ajaran pokok kitab Taurat,
Jabur, Injil dan Al-Qur'an, ya. Jadi saya ulang, meyakini bahwa ajaran pokok kitab Taurat, Injil dan Jabur itu semua, ya, semuanya telah terkandung dalam Al-Qur'an. Semua ajaran-ajaran Taurat, Injil, Jabur itu dirangkum, semua dimasukkan ke dalam Al-Qur'anul Karim yang sekarang ini sebagai pedoman hidup kita umat manusia, umat Islam. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah cara beriman kepada kita dengan cara apa? Membaca dan mengamalkan isi kandungan Al-Qur'an. Ya, maka Al-Qur'an ini baca, ya, dipelajari, setelah kita mampu bisa kita baca, kita amalkan. Bahkan sekarang ini sekalian, ya, masa pandemi COVID-19 ini, masya Allah, ya, kita harus memperbanyak, harus mengistiqomahkan, mengamalkan Al-Qur'an dengan cara apa? Dengan cara membaca, ya. Setiap hari setelah sholat 5 waktu usahakan kita membaca Al-Qur'an. Untuk apa? Untuk membentengi diri kita dari gangguan, dari ujian, cobaan, virus-virus yang sedang merajalela sekarang ini. Insya Allah dengan mengamalkan setiap hari membaca Al-Qur'an, dengan berwudu lebih dahulu, insya Allah kita akan terhindar dari yang namanya virus corona. Yang keempat adalah, ya, percaya dan yakin bahwa kitab-kitab itu, ya, dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari para nabi dan malaikat. Anak sekalian, yang terakhir tentu setelah kita mempelajari, setelah kita beriman kepada kitab Allah dan caranya, tentu ada hikmah di balik kemanfaatan kita beriman kepada kitab-kitab Allah. Paling tidak yang pertama adalah dengan beriman kepada kitab-kitab Allah menjadi petunjuk dan pedoman hidup manusia. Jadi kitab ini adalah sebagai way of life kita, pedoman hidup kita. Kalau ingin hidup sukses, ingin hidup berkah, ingin hidup berhasil, maka amalkan isi kandungan yang diperintahkan oleh Allah, oleh Al-Qur'an dan kitab-kitab Allah ini, dan jauhi semua yang dilarang oleh kitab-kitab Allah. Yang kedua, dengan beriman kepada kitab-kitab Allah ini, insya Allah keimanan kita semakin kuat, karena iman ini adalah fluktuatif, turun naik, ya. Jadi dengan banyak membaca Al-Qur'an, mengkaji kandungannya, isinya, dan mengamalkannya dalam hari, insya Allah iman ini semakin kuat. Bahkan kita mendengarkannya saja, ya, mendengarkan orang baca Al-Qur'an, maka orang yang beriman ini akan bertambah keimanannya, terus bertambah, tambah kuat. Nah, yang terakhir, yang ketiga adalah dengan beriman kepada kitab Allah ini akan menanamkan nilai-nilai toleransi, ya. Artinya rasa saling menghormati terhadap orang lain, rasa ingin membantu, ingin meringankan orang lain, ya. Selagi itu kita mampu membantu, ya kan, selagi itu kita bisa bisa membahagiakan orang lain, maka kita bantu, kita bahagiakan orang lain. Atau kita saling menghargai dan menghormati terhadap orang-orang lain, ya, terhadap agama yang lain, kita harus toleransi, kita menghargai. Kita nggak boleh mengganggu, kita nggak boleh menzolimi orang lain atau mengganggu kegiatan ibadah orang lain. Anak sekalian, mungkin pertemuan pertama ini hanya sampai di sini, ya. Mudah-mudahan pertemuan kita yang pertama ini, ya, kalian bisa memahami dan bisa mengamalkan kandungan dari beriman kepada kitab-kitab Allah ini. Jangan lupa kalian sekalian, ya, absen. Setelah itu kalian ikuti
video pembelajaran ini, kemudian baca modul ya, karena yang lebih sempurna lagi, yang lebih lengkap lagi adalah ada di modul pembelajaran. Setelah itu lihat, baca tugas ya, tugas, kerjakan tugasnya ya, hanya 3 soal saja. Ingat, kerjakan tugasnya yang ada di modul itu 3 pertanyaan saja, 3 soal saja, terserah, boleh pilih, tidak boleh semuanya, supaya kalian nggak terlalu banyak mengerjakan tugas. Jadi hanya 3 soal saja yang kalian boleh kerjakan. Terima kasih, mohon maaf, semoga kalian semua, keluarga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Kita bisa bertemu lagi nanti di KBM pertemuan yang kedua. Mohon maaf, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.